Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mensimulasikan proses pada unit operasi heat exchanger ya dalam dunia teknik kimia dengan menggunakan aplikasi simulator atau simulasi proses kimia di WSIM. Nah, kita akan overview sebentar apa sih unit operasi heat exchanger dalam dunia teknik kimia. Heat exchanger adalah suatu alat yang memungkinkan perpindahan panas ya antara fluida yang panas kemudian ke fluida yang dingin. Heat exchanger banyak digunakan dalam pemanas ruangan, refrigerasi, pendingin udara, pembangkit listrik, pabrik kimia, pabrik petrokimia, kilang minyak, pemrosesan gas alam, dan pengolahan limbah. Heat exchanger digunakan dalam proses pendinginan maupun pemanasan. Nah, ini jenisnya pun juga banyak ya. Ada yang jenis heat exchanger model plat, ada yang juga bentuk cell and tube. Nah, kita akan mempelajari apa saja dalam tutorial kali ini atau video kali ini. Kita akan belajar tentang bagaimana mensimulasikan proses pada heat exchanger ya. Kemudian kita akan menghitung outlet stream temperatur atau suhu dari outlet stream yang dihasilkan setelah fluida melewati unit operasi heat exchanger. Kemudian kita juga akan menghitung thermal efficiency dan LMTD. Nah, thermal efficiency ini adalah kemampuan alat penukar panas atau heat exchanger dalam memindahkan dalam transfer panas atau memindahkan panas dari fluida panas ke fluida dingin dibandingkan dengan kemampuan potensi dari alat penukar panas tersebut. Kemudian LMTD adalah perbedaan rata-rata temperatur antara fluida panas dan fluida dingin yang melewati alat heat exchanger tersebut. Nah, ini ada kondisinya ya, kondisi compounds-nya dan inlet stream condition-nya ya. Nah, kita akan memasukkan dua fluida ya. Ini water merupakan fluida yang dingin ya, kemudian metanol sebagai fluida yang panas. Begitu, ini ada kondisinya seperti ini, diberikan studi kasusnya seperti ini, ada compounds dan inlet stream conditionnya ya. Kita akan membuat seperti ini ya. Kemudian ada methanol out nanti setelah metanol melewati heat exchanger, kemudian fluida water juga akan melewati heat exchanger dan dihasilkan stream outnya atau outlet streamnya. Kita seperti biasa masuk ke ini ya, new steady state simulation. Kita akan membuat seperti ini. Kita klik saja icon di pojok kiri atas. Nah, ini ada simulation configuration wizard. Seperti biasa kita next. Nah, kita compounds-nya pilih apa saja yang terlibat dalam proses kimia kali ini, yaitu ada metanol dan water ya. Kita pilih metanol dan water ya dari ChemSep database, dari ChemSep source database ya. Kemudian kita edit, sudah edit compound semua, kemudian pilih next ya. Kemudian kita pilih properti thermodynamic package-nya, yang ini most populer ya. Kita pilih yang Raoult law atau dalam kondisi ideal. Nah, karena ini dalam kondisi ideal atau tidak bereaksi, kita pilih asumsikan dalam kondisi ideal, yaitu menggunakan thermodynamic package yang sesuai, yaitu Raoult law ya dalam kondisi atau sistem proses kimia kali ini. Kita edit, kemudian pilih next. Nah, kita satuannya menggunakan C5 ya. Ini tergantung teman-teman menggunakan apa. Kita menggunakan C5 karena pressure-nya dalam satuan bar, kemudian temperatur dalam Celsius. Kita pilih next. Kita next saja, kemudian finish. Nah, kita akan memasukkan stream ya, fluidanya. Kita masukkan fluidanya dulu, fluida panas dan fluida dinginnya ya, yaitu water dan metanol ya. Oke, kita bisa beri namanya untuk objek nomor 1 sebagai water in ya. Ini sebagai fluida dinginnya. Kemudian untuk kondisinya, kondisi streamnya, ini ada fluida dingin untuk mass flow-nya 15.000 kg per hour ya. 15.000 kg per hour. Kita enter di input data stream condition ya. Kemudian untuk suhunya 10 derajat Celcius ya. Jadi ini fluida yang dingin ya. Kemudian untuk pressure atau tekanannya kita kasih
di 1 bar ya tekanan 1 bar, kemudian enter. Jadi untuk memasukkan angkanya selalu kita enter ya untuk mengunci datanya. Kemudian apalagi ini kondisinya, untuk sudah. Kemudian untuk komposisinya ya, untuk komposisinya kita pilih compound amounts. Nah ini karena dia water seluruhnya, kita fraksi basisnya pilih mole fraction ya. Kemudian untuk jumlah metanolnya 0 karena ini water seluruhnya ya. Untuk water kita kasih angka 1 karena dia water seluruhnya. Kemudian atau water ini ya 100% water gitu ya, nggak ada campuran metanolnya. Kemudian kita pilih accept ya untuk mengunci nilainya. Oke, kemudian kita identifikasi atau specify untuk stream 2 nya, yaitu untuk fluida yang panas ya, yaitu metanol in. Kita enter. Nah ini sudah ganti namanya ya. Kemudian untuk kondisinya ya, ini inlet stream yang panas ya, metanol. Untuk fluida jenis yang panas, untuk mass flow nya 25.000 kg per hour. 25.000 kg per hour, kita enter. Kemudian untuk tekanannya 5 bar dan suhu 80 derajat, jadi panas ya ini. Untuk tekanannya 5 bar, jadi dia untuk metanolnya ini sebagai fluida yang hot atau yang panas ya. Jadi nanti akan memindahkan panas atau transfer panas dari fluida yang panas dari metanol ke fluida yang dingin, yaitu yang fluida water ya. Kemudian pressure, temperatur, mass flow sudah kita masukkan. Kemudian kita pilih komposisinya ya, compound amounts. Untuk metanol kita kasih angka 1 karena metanol seluruhnya ya, atau tidak ada campuran lainnya. Kemudian water kita kasih angka 0. Kemudian kita accept ya. Nah kita sudah mendefinisikan atau memberikan data untuk stream in-nya ya, atau untuk inlet stream-nya ya. Kemudian kita akan memasukkan atau memindahkan panas dari fluida metanol ke fluida water sebagai fluida yang lebih dingin menggunakan heat exchanger atau menggunakan unit operasi heat exchanger. Di flow sheet object pilih exchanger, kemudian pilih heat exchanger. Kita drag, kita tutup kembali. Nah akan seperti ini ya. Kita klik saja di objek heat exchanger-nya, kemudian kita ganti namanya ya, di property editor window-nya kita ganti namanya heat exchanger. Kita enter. Nah kita disconnect dulu ya semuanya. Caranya di tanda biru ini ya, disconnect semuanya. Nah dia udah disconnect semua ya. Kemudian kita kasih tanda untuk kita memberikan ini ya, mengatur yang stream masuk di inlet satunya yang mana. Kita memilih metanol in ya. Untuk inlet stream satunya kita pilih metanol. Kemudian outlet stream satunya kita pilih objek nomor 5. Jadi dia berlawanan arus ya. Jadi untuk fluida masuk dan fluida yang keluar dia berlawanan. Kita ganti namanya sebagai metanol out. Nah untuk inlet stream 2 kita pilih water in. Untuk outlet streamnya objek 6 atau kita ganti namanya ya menjadi water out. Kita enter. Nah kemudian kita akan melihat kondisi dari atau mendefinisikan parameter pada unit operasi heat exchanger ya. Nah ini ada parameter reaktornya seperti overall heat coefficient yaitu 450. Kita ini ya 450. Global heat transfer coefficient 450 ya, kita enter. Nah kemudian kita pilih ini ya, calculation type sudah benar. Kemudian flow directionnya kita pilih counter current ya, artinya dia fluida yang masuk nanti berlawanan ya sama yang keluar arahnya. Jadi ada yang berlawanan sama ada yang searah gitu. Kemudian untuk cold fluid pressure drop atau penurunan tekanan pada fluida dingin kita lihat berapa, 0,002.
kita tulis saja, masukkan saja datanya 0,02, kemudian untuk hot fluid pressure drop atau penurunan tekanan pada fluida yang panas yaitu 0,025. Kita enter ya, selalu setelah memasukkan data atau input data kita selalu enter. Kemudian untuk parameter yang lain seperti heat exchanger area yaitu 250 meter persegi ya, kita ganti 250 meter persegi. Kemudian kita sudah memasukkan parameter dan kondisi streamnya ya. Kemudian kita simulasikan saja. Kita klik objek heat exchanger, kemudian pilih solve. Kita simulasikan. Nah, sudah ada tanda biru, artinya apa? Artinya simulasinya sudah berhasil ya, dan tidak ada yang error. Nah, kita bisa melihat nih hasil dari simulasinya seperti thermal efficiency. Jadi thermal efficiency dihasilkan yaitu 94%. Artinya kemampuan alat penukar panas atau alat heat exchanger dalam memindahkan panas dari fluida panas ke fluida dingin dibandingkan dengan potensi alat heat exchanger tersebut yaitu senilai 94%. Jadi cukup efisien ya. Kemudian untuk LMTD atau log mean temperature difference yaitu perbedaan temperatur untuk LMTD yaitu perbedaan rata-rata temperatur pada dua fluida di dalam yang masuk dalam alat penukar panas heat exchanger yaitu 10 derajat Celcius ya. Jadi kita sudah bisa kita simpulkan, kita sudah bisa mensimulasikan alat heat exchanger. Kemudian kita juga sudah bisa pada video kali ini mengkalkulasi outlet stream temperaturnya ya. Nanti kita lihat properti ya untuk outlet stream temperaturnya, tapi kita sudah mengetahui nih untuk thermal efisiensinya tadi kan sudah diketahui. Thermal efisiensinya 94%, kemudian untuk LMTD atau perbedaan temperatur rata-rata dua fluida yang masuk dalam alat penukar panas atau heat exchanger sebesar 10 derajat Celcius. Nah, kita akan melihat nih outlet stream temperatur atau properti streamnya seperti apa. Caranya ini ya, kita masuk ke insert master property table, kita pilih master property table. Nah, kita double klik ya, kita berikan namanya dulu ya untuk datanya, heat exchanger, kemudian waste stream result. Kemudian kita pilih ya semuanya untuk objeknya, water in, methanol out, dan water out. Untuk material streamnya ya, kita pilih temperature, pressure, mass flow, molar flow, kemudian kita pilih molar fraction mixture antara methanol dan water, kita pilih, kemudian close. Nah, kita sudah mendapatkan ya data dari stream, properti dari streamnya. Kita bisa tahu temperatur outnya ya, tadi kan ditanyakan temperatur dari outlet streamnya ya. Nah, methanol out temperaturnya berubah ya, jadi panasnya dari sekitar 80 derajat Celcius, ini kan temperaturnya 80 derajat Celcius. Kita ini ya, nah kita posisikan supaya visualisasinya lebih baik. Oke, nah kita sudah bisa melihat ya perpindahan panasnya. Jadi metanol sebelumnya kan suhunya 80, setelah masuk ke penukar panas atau heat exchanger, dia memindahkan fluida atau memindahkan panasnya, transfer panas, sehingga dia menjadi lebih dingin, suhunya menjadi 31 derajat Celcius. Sebaliknya water tadi kan masuknya 10 derajat, dia mendapatkan panas dari fluida metanol sehingga suhu outnya, water outnya, temperatur menjadi 76 derajat. Jadi panasnya pindah dari metanol ke water. Ini untuk properti dari stream ya, dari stream. Kemudian kita akan melihat properti dari alatnya, alat heat exchangernya, unit operasi heat exchanger. Caranya pilih insert master property table seperti tadi.
Nah, selanjutnya kita berikan namanya ya untuk propertinya. Kita akan mencari tahu properti dari alat penukar panas atau heat exchanger-nya. Result. Kemudian kita pilih heat exchanger ya. Kita pilih heat exchanger. Nah, ini kemudian kita centang objek kita centang objek pada kolom atau heat exchanger-nya ya. Kita centang, kemudian properti yang kita lihat yang diinginkan apa saja, datanya bisa dilihat, bisa scroll ya. Misalkan kita menginginkan data global heat transfer coefficient, heat exchange area, heat load, hot fluid outlet temperature, dan hot fluid outlet temperature. Kemudian saya juga ingin mengetahui nilai LMTD-nya, kemudian thermal efficiency ya, parameter yang atau properti yang penting ya, seperti thermal efficiency untuk melihat kinerja alat dari alat penukar panas atau heat exchanger. Kita close. Nah, kita lihat sudah terlihat ya datanya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah tahu ya datanya dari global heat transfer coefficient berapa nilainya, kemudian hot fluid outlet temperature, hot fluid outlet temperature seperti ini ya tadi, methanol out 31 derajat, kemudian hot fluid outlet temperature 31, jadi sama ya 31,9 31,9. Untuk cold fluid outlet temperature yaitu 76 ya, sama dengan water out ya 76 derajat Celcius. Kemudian thermal efficiency yang data di ini ya, thermal efficiency 94%. Kita juga bisa mengetahui di sini di tabel propertinya 94%. Oke teman-teman, mungkin itu saja sekilas tentang bagaimana mensimulasikan alat penukar panas atau heat exchanger suatu unit operasi dalam teknik kimia menggunakan software DWSim. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kesalahan selama tutorial ini saya jelaskan atau dalam video kali ini, saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.